di tengah keadaan yang sangat menyedihkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat-nasihat perpisahan daripada sahabatnya. Di antara sahabat itu ada yang meminta wasiat, pesan terakhir. Wasiat itu pesan terakhir. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Apa itu takwa? Sudah banyak pengertian-pengertian takwa. Yang jelas takwa itu menjalankan segenap perintah Allah dan menjauhi segenap larangan Allah subhanahu wa ta'ala di atas dasar ilmu. Di atas dasar ilmu. Karena ibadah yang kita lakukan itu kalau tidak dilandasi dengan ilmu, maka hal tersebut tidak disebut dengan takwa. Was-sam'i wat-ta'ah, was-sam'i wat-ta'ah. Dan agar kalian itu mendengar dan agar kalian itu taat. Wa in ta'ammura 'alaikum abdun, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang hamba sahaya. Artinya wasiat Nabi diantaranya juga adalah menaati segala bentuk pemimpin kaum muslimin yang sah selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Jadi pemimpin kaum muslimin itu wajib hukumnya untuk ditaati. Keluar sedikit, bahkan mencela sedikit, mohon maaf, itu adalah bentuk kenifakan, bentuk kemunafikan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, awwalu nifaqil mar'i, nifak, kemunafikan yang pertama kali terucap oleh seorang muslim adalah ta'nuhu ala amirihim, caciannya, kritikan yang menjatuhkan dari mulutnya kepada amirihim, kepada pemimpinnya. Artinya pemimpin yang sah, yang memimpin kaum muslimin, wajib hukumnya untuk ditaati dan tidak boleh untuk dicela ataupun dihina. Itu berdosa. Dosa di antara dosa besar adalah mencaci, mencela pemerintah kaum muslimin. Itu di antara wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan sampai-sampai ini, wa in dzuriba dhahruka wa ukhidha maluk isma' wa ati. Sampai pun kalian akan mendapati satu masa ada pemimpin yang mencambuk punggung kalian dan juga merampas harta-harta kalian, isma' wa ati, tetap taat, tetap mendengar ucapannya. Bahkan dikategorikan orang yang keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah, tarku al jamaah ma'a al amir. Ada di zaman dahulu itu karena yang imam itu adalah pemimpinnya, presidennya lah. Zaman-zaman dahulu, zaman-zamannya Khalifah Umayyah Abbasiyah, yang jadi imam sholat jamaah itu adalah pemimpinnya, adalah presidennya. Nah, sebagian orang yang berpendapat tidak wajib taat kepada pemimpin yang zalim, mereka itu pemimpin zalim, saya tidak mau sholat di belakang pemimpin yang zalim. Ada sebagian ini orang-orang Khawarij, akhirnya mereka membuat jamaah sendiri. Ini para ulama, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Asy-Syafi'i juga, Imam Al-Auza'i juga. Semua ulama mengkategorikan orang yang tidak mau sholat jamaah di belakang pemimpin yang zalim dikeluarkan daripada ahlus sunnah wal jamaah. Karena penting sekali,
Penting sekali seorang itu taat kepada pemimpin. Kenapa? Untuk menghindari perpecahan dan pertumpahan darah yang terjadi di dalam internal kaum muslimin. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sekalipun hukumannya sangat luar biasa, sangat kejam lah perlakuan Khalifah Al-Ma'mun kepada Imam Ahmad. Bahkan divonis orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir, sudah. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menahan diri untuk tidak keluar ketaatan daripada pemimpin kaum muslimin. Apa alasannya? Ditanya, ad-damu ad-dima'u ad-dima'u ad-dima'u. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah yang ada pada internal kaum muslimin. Itu yang harus diperhatikan. Kalau hanya sekedar emosi, meluapkan kekesalan yang terjadi, darah kaum muslimin silakan dilihat, pasti tertumpah, tercecer di mana-mana, tidak ada harganya karena dengan urusan emosi. Sudah. Itulah yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin secara umum. Apa yang terjadi ini, pegang wasiat Nabi, wa in ukhidha wa in dzuriba dhahruka wa ukhidha ma'lum. Walaupun punggungmu sampai dicambuk, kita belum merasakan cambukan pemimpin-pemimpin. Wa ukhidha ma'lum, atau hartamu dirampas habis. Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Muslim, isma' wa ati, tetap patuhi pemerintah kaum muslim. Dengan syarat pemerintah itu muslim. Dengan syarat pemerintah itu muslim. Kalau pemerintah itu adalah orang-orang yang kafir, maka di situ ada pembahasan yang lebih luas. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kenapa? Karena siapa saja yang hidup, yang umurnya panjang di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, pasti akan mendapati banyak sekali perbedaan. Mendapati banyak sekali pro kontra dalam kehidupan. Nah, ini solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian semua dengan sunnahku, dengan sunnah-sunnahku. Ya. Sunnah itu bukan berarti sesuatu yang dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Makna sunnah ini adalah dengan gaya, dengan manhaj, dengan cara beragamaku. Itu yang disebut dengan sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan peganglah juga sunnah khulafa ar-rasyidin yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali. Pegang gaya beragama mereka, cara beragama mereka, karena mereka itu rasyidin, orang-orang yang telah diberikan petunjuk, al-mahdiyyin, ya, diberikan hidayah, petunjuk. Azzu 'alaiha bin nawajidh. Sampai-sampai Nabi mengatakan pegang itu bukan dengan tangan. Pegang itu dengan nawajid, dengan gigi geraham. Pegang sunnahku dan sunnahnya para sahabatku dengan gigi geraham. Mengisyaratkan bahwasanya gigi yang paling kuat di sini adalah gigi geraham. Dipegang dengan gigi geraham, karena kalau dengan tangan sangat mudah untuk terlepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan perkara-perkara baru yang disandarkan kepada agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara baru yang disandarkan kepada agama dalam urusan ibadah, maka itu adalah kesesatan. Ini mengisyaratkan hadis ini sudah terjadi di zaman kita sekarang. Bagaimana kita bisa tahu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang betul-betul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Islam yang murni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kuncinya adalah dengan cara mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu mempelajari sunnah Nabi? Mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tafsiran para ulama itu yang disebut dengan Taifah Mansurah, ya, kelompok yang tertolong. Ya, dalam hadis la yazalu min ummati taifatun dhahirina 'alal haq. Ada pasti dalam umatku itu satu kelompok yang senantiasa memegang kebenaran walaupun minoritas. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak pengaruh apa yang menjadi bahaya bagi mereka, tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh ucapan-ucapan buruk manusia kepadanya sampai datang hari kiamat. Kata para ahli hadis, siapa yang disebut taifatun zahirina alal haq itu adalah ahlul hadis, yaitu orang yang membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita itu dekat, semakin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita tahu bagaimana hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita tahu bagaimana Nabi beragama, ya. Dan hindarilah, makanya kata para ulama juga, barometer agama itu, yang disebut dengan agama itu, qala Allahu, firman Allah, Al-Quran itu, wa qala Rasuluh, dan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma fa'ala sahabah, dan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat, ya, apa yang dipraktekkan oleh para sahabat. Ini agama. Selain daripada itu, selain daripada tiga hal ini, maka kita harus melihat apakah itu ada keterangannya dari Al-Quran, apakah itu ada keterangannya dari hadis Nabi, apakah ada keterangan dari para sahabat. Kalau ada, itu adalah agama. Kalau tidak ada, itu bukan agama. Itulah barometer kebenaran seseorang itu beragama, ya. Jadi agama itu harus mencontoh orang-orang terdahulu, bukan membuat suatu perkara-perkara yang baru. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bisa ambil daripada wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah terjadi banyak sekali pertikaian di antara kaum muslimin. Ada yang mengatasnamakan apa yang kita pegang inilah yang benar. Di sudut lain, kamilah inilah yang benar. Saling mengaku paling benar. Di luar daripada kami adalah salah. Maka kita katakan, silahkan berucap seperti itu, silahkan. Tapi kita harus menggunakan satu timbangan yang sama. Di dalam Al-Quran Allah katakan, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau ngaku-ngaku menjadi orang yang benar, hatu, datangkan burhanakum, buktinya mana? Kalau kalian itu adalah orang-orang yang benar. Apa buktinya? Kalau ternyata di dalam dirimu ada keterangan-keterangan yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, kita akui itu kebenaran. Tapi kalau ternyata tidak ada keterangan daripada itu, disandarkan kepada itu, maka tidak ada hujjah, tidak ada bukti kebenaran pada dirimu. Ya, itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Subhanakallah.